Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat dan karunia kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diskusi visi dan prakarsa program sekolah. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di yaumul akhir kita semua merupakan bagian daripada umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Jambi, Bapak Zaini SPD. Yang saya hormati Bapak Pengawas SMA Pak Sugiono SPD MPD. Dan yang saya hormati Bapak Wahyu Mitra MPD selaku pengajar praktik CGD Angkatan 7. Serta bapak-bapak, ibu-ibu, rekan guru SMA Negeri 15 Jambi. Baiklah bapak-bapak semua, untuk diskusi kali ini perkenalkan saya memperkenalkan diri saya Angga sebagai moderator pada kegiatan kita hari ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, untuk acara pertama kita yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 15 Jambi kepada Bapak Zaini SPD, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini menjelang siang alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di salah satu ruangan di SMA Negeri 14 Warga ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Pengawas Pak Sugiono, selanjutnya Bapak Pengajar praktek Pak Wahyu, selanjutnya Bapak salah satu CGP dari SMA Negeri 14 Wargambi yaitu Pak Madani, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kita acaranya adalah
diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Pak Mardhani, Pak ya. Nah, jadi nanti diharapkan pada Bapak Ibu supaya dapat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi Pak Mardhani dan bagi kita semua yang hadir pada saat ini. Karena ini adalah kegiatan, salah satu kegiatan yang menunjang pengetahuan kita yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar yang nanti insya Allah sekolah kita akan menuju ke sana, yaitu insya Allah pada tahun ajaran 2023-2024 nanti. Karena kita akan berupaya semuanya mengarah ke sana, karena sudah petunjuk dari sana juga, dari pusat juga mengarahkan semua sekolah nantinya akan sekolahnya mengikuti atau menerapkan IKN dari Pak ya, tetap seperti itu semuanya. Jadi saya kira kegiatan ini sangat bermanfaat bagi khususnya bagi Pak Mardhani dan bagi ibu-ibu bapak yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang lainnya akan menular, ya, akan mengikuti jejak dari Pak Mardhani ini. Nantinya semua guru-guru kita akan mendapatkan kesempatan seperti ini juga nanti, dan akan menjadi salah satu guru penggerak juga yang bekalnya nanti apabila sudah mendapatkan sertifikat bergerak itu banyak manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian yang akan bisa digunakan apabila diperlukan atau diminta oleh dinas-dinas terkait. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 14 Murjambi, Bapak Said sendiri. Itulah memasuki sambutan kedua dari Bapak Pengawas SMA, Bapak Suryono SPDPD. Pada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA 14 Murjambi, Bapak Saini SPD. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktek, Bapak Wahyu Bifroh MPD. Yang saya hormati Pak Mardhani selaku CGP ya, Angkatan 7 yang akan memaparkan tentang visi misi sekolah dan prestasi sekolah. Bapak Ibu guru ya, peserta sosialisasi ya, diskusi terkait visi misi sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji berkat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan salah satu agenda kegiatan pendampingan CGP ya, yang salah satu agendanya adalah membahas tentang diskusi visi misi. Selanjutnya salawat dan salam alhamdulillah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya Allah nanti kita dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini adalah merupakan kegiatan salah satu agenda pendampingan CGP Pak ya. Nah, yang kedua, mudah-mudahan dengan ini adalah sebagai wahana untuk CGP ya, untuk belajar bagaimana membuat visi misi sekolah ya, sesuai dengan kaidah tentunya gitu ya. Bagaimana cara mengembangkan sekolah tentunya dari bagaimana merancang visi misinya. Di mana visi misi itu ya nanti harus juga dalam merancang visi misi harus berpedoman pada tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional. Di mana arah tujuan pendidikan nasional yang baru yaitu salah satu fungsi dari tujuan pendidikan nasional, fungsi pendidikan itu adalah mewujudkan
peserta didik yang berkarakter Pancasila ya. Makanya di sekarang ini ya, di dalam pendidikan itu diharapkan gitu ya, sekolah juga bagaimana membangun dimensi profil pelajar Pancasila. Gimana caranya ya dari mulai visi misi, di situ bagaimana dimensi profil pelajar Pancasila juga secara eksplisit atau implisit itu dalam pelaksanaan visi misi harus masuk gitu. Ya karena itu di era sekarang itulah ya profil pelajar Pancasila itu yang kita harus wujudkan di dalam pendidikan gitu ya, karena salah satu fungsi pendidikan itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Gitu. Jadi nanti dalam merancang visi misi pun juga harus demikian. Dimana secara nasional juga ya, kita akan melaksanakan kurikulum merdeka ya, itu ada namanya pelaksanaan profil pelajar Pancasila, ada melalui intrakurikuler, ada melalui kokurikuler. Kurikulum merdeka. Nah, intrakurikuler gimana? Ya mulai pembelajaran memasukkan profil pelajar Pancasila. Ya. Selama ini mungkin profil pelajar Pancasila melalui proyek, gitu. Ya, proyek itu salah satunya. Yaitu proyek namanya P5, ya. Penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak hanya di proyek saja, di pembelajaran juga. Kalau sebelumnya kan pakai KI 1, KI 2. Nah sekarang KI 1, KI 2 diganti dengan profil pelajar Pancasila. Ini sekalian aja ya. K13. Nah gimana dengan K13? Nah, K13 sesuai dengan panduan pembelajaran yang baru. Itu kita tidak pakai KI 1, KI 2. Nilai karakternya adalah menggunakan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi nanti di rencana pembelajarannya juga harus menyesuaikan. Nah, perlu diketahui ini Permendikbud tentang standar proses dan standar penilaian itu sudah ada perubahan. Standar proses dulu pakai Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Nah, sekarang berganti dengan Permen 16 tahun 2022 tentang standar proses. Nah, jadi pembelajaran juga pembelajaran berdiferensiasi, baik kurikulum merdeka maupun kurikulum 2013. Standar penilaian dulu pakai Permendikbud nomor 23 tahun 2016, sekarang berganti dengan Permendikbud 21 tahun 2022. Jadi dari segi perencanaan pembelajaran sama penilaian juga berubah. Nah, dulu pakai KJ, nah, sekarang KJ harus dikonversi menjadi CP. Nanti dalam penilaian guru harus merancang kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. KKN nggak pakai lagi. Itu ya mungkin hanya segera informasi sedikit ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar, gitu ya. Saya hanya menyelipkan saja nanti terkait perubahan kurikulum, gitu ya. Jadi arah perubahannya. Ya. Jadi ya kurikulum baik kurikulum merdeka maupun kurikulum 2013 arah pembelajarannya sudah sama sekarang ya. Jadi KD nanti dikonversi menjadi PP. Nanti saya juga sewaktu-waktu gitu saya ini adakan pertemuan gitu ya. Bagaimana kita merancang pembelajaran dan asesmen untuk penyesuaian di aturan baru ya. Pedoman panduan pembelajaran dan asesmen yang 2022. Ya kebetulan saya ini termasuk juga pengawas yang dipercaya menjadi fasilitator sekolah penggerak ya. Minimal informasi itu ada gitu ya. Ya kalau narasumber itu terlalu pokoknya saya itu dipercaya menjadi fasilitator gitu ya. Dan saya berusaha untuk bagaimana mempelajari hal yang baru itu dan terkait pembelajaran gimana, asesmennya gimana gitu ya. Termasuk kemarin waktu akhir semester ganjil saya termasuk orang yang menghebohkan saat dalam provinsi Jambi. Kenapa saya menginformasikan hal terkait penilaian? Heboh si provinsi itu. Tapi nanti kasih tahu sekolahnya dalam aturan baru. Cuma saya jadi tumbuhan, gitu ya, jadi tumbuhan apa? Ya Pak Giono menyampaikan ke Pemada Wakafur SMA ya, provinsi
kepanitiaan sudah ada di Permendikbud nomor 21 2022. Permen yang lama sudah dicabut, gitu. Nah, kalau nanti dinas yang menginformasikan salah, gitu. Kok malah saya yang suruh Pak, suruh ngadepin Wakapur yang semuanya kritis-kritis gitu ya. Akhirnya sudah, saya bilang gitu. Sekarang gini, regulasinya sudah ada. Yang benar yang mana? Yang mengikuti regulasi. Saya bilang gitu, sudah, titik. Gitu. Gak usah protes-protes lagi. Gitu. Ya Pak, saya disuruh kemudian sama Wakapur. Tahu Pak Budi itu lah, di gimana saya dibully sama Wakapur. Bukan dibully sih ya. Dia tanya. Tapi akhirnya banyak yang ikut aturan baru. Banyak akhir sekolah ikut aturan baru itu. Jadi saya memang di pengawas itu Pak termasuk orang yang apa ya? Kalau ada yang baru-baru suka tergelitik gitu ya. Tergelitik. Jadi, cuma ya akhirnya jadi apa ya? Jadi tumpuan gitu. Nah ini juga Pak Gio menyampaikan gitu. Nah kok saya? Kan banyak pengawas yang tanya. Dan lain gak ada yang mau. Takut begitulah. Takut ditanya, nggak bisa jawab. Tapi ya akhirnya nih mengikuti juga. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini ada dengan adanya CGP di SMA 14 ada kader-kader. Jadi ya, kemudian yang lain ya saya mendorong untuk ikut Pak Budi ikut CGP daftar. Nah, yang lain-lain juga gitu ya. RCGP ini bukan hanya untuk yang PNS saja gitu ya, bukan yang ASN saja gitu ya. Yang guru honor juga boleh mendaftar CGP. Nanti ada juga untuk karir juga di situ pasti ada gitu ya. Ya. Cuma mungkin perbedaan nanti ada beda ya dengan yang dari PNS, PNS tentunya ada gitu ya. Tapi jenjang karirnya pasti ada. Gitu. Kemarin kan juga yang non PNS kemarin ada kesempatan untuk P3K. Cuma pengumumannya ditundanya itu ya tunggu sabar hasilnya. Mestinya tanggal 2 Februari kan sudah ada pengumuman awal itu nanti diumumkan nanti sampai kalau ada sanggahan itu dikasih waktu sampai tanggal 20 Februari. Tapi yang pengumuman awal aja belum ada. Nah, kemudian kemarin proses seleksi sudah selesai ya. Untuk yang dari pengawas, untuk dari kepala sekolah, dari guru senior sudah selesai. Walaupun pada saat seleksi aplikasinya bermasalah. Ya. Sini guru seniornya Pak Budi ya. Guru senior Pak Budi, kemudian dinilai juga oleh kepala sekolah, saya sebagai pengawas. Ya. Saya nilai 60 orang. Nah, yang nilai Pak Budi nilai berapa orang? 4 orang aja ke lingkungan. Gitu ya. Ya Pak, saya ini nilai 4 orang aja keteteran gitu. Saya menilai 60 orang gimana ya Pak? Waktunya sama ya. Waktunya sama, saya menilai 60 orang dengan yang 4 orang waktunya sama. Alhamdulillah saya deadline 2 hari selesai ya. Yang nilai 4 orang belum selesai, saya 60 orang sudah selesai. Dan saya tidak lembur-lembur. Ya, saya pada saat kan saya di grup saya bilang gitu. Kalau mogok tinggalin. Kalau aplikasi nggak mau tinggalin gitu, nggak usah dipaksain. Tapi saya walaupun nggak lembur, pegang HP itu di bawah tidur. Iya, tidur sambil pegang HP. Pas terbangun. Buka HP. Oh jangan. Tapi saya tidak akan memaksain lembur sampai jam 3 pagi gitu sampai begadang. Alhamdulillah selesai. Karena saya punya pengalaman waktu di UN seperti itu. UN kan menangani seprovinsi itu bagaimana ketika ada internet deadlock gitu ya karena traffic gitu ya. Itu kalau sudah dipaksain, kalau dipaksain ibaratnya gini, listrik mati lampu gitu ya, mati lampu orang nyalain semua saat mau ngidupin berat gitu ya. Sama dengan internet seperti itu.
Itulah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf nih nggak ngelantur ke sana sini Pak Mitro ya, karena ini momen saya ngomong di depan guru. Sebenarnya saya pikir kalau setiap datang ya ada waktu nanti momen ngomong terkait dengan guru. Itu mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Mahasiswa Bapak sebagai SPDPD. Baiklah, kita lanjut ke sambutan berikutnya kepada Bapak pengajar praktik Bapak Wahyu PDPD. Kepada Bapak waktu dan masa berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Gunung Jambi. Saya hormati Bapak Pengawas Pak Kusuma. Itu bilang kenal lama sekali ya Pak ya. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru SMA Negeri 14 Jambi. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir di sekolah yang kita cintai ini dalam salah satu acara pendampingan kedua CGP atas nama Pak Marjoni, guru SMA Negeri 14 Jambi. Selawat dari salam sama kita sampaikan ke junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas yang saya hormati, izin saya menyampaikan sedikit karena saya yang tadi sudah cukup disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas. Saya cuma menambahkan sedikit saja. Yang pertama, bahwanya saya datang ke sini ini datang yang kedua, dan insya Allah ada 4 kali lagi datangnya Pak. Ada 4 kali lagi datangnya karena ada pendampingannya ini ada 6 kali pendampingan untuk 1 CGP. Jadi ini yang kedua kalinya. Jangan bosan-bosan Bapak. Jadi terima saya di sini 4 kali ke depan nanti untuk pendampingan orang yang sama Pak. Karena kebetulan Pak Manduri sekarang sedang mengikuti pelatihan pendidikan di CGP. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita bersama-sama melihat paparan dari Pak Marjoni yang tujuannya adalah menyampaikan visi Pak Marjoni ya dalam usaha meningkatkan sekolah yang berfokus pada siswa. Pak Marjoni sudah dilatih untuk membuat itu melalui suatu aplikasi yang namanya Bagja. Kalau Bagja itu bahasa Sunda ya Pak Marjoni. Katonyo ya, tapi dijadikan jadi bahasa singkatan, sebuah singkatan yang memberi aplikasi kepada seorang CGP untuk membuat visinya ya di sekolah yang berfokus kepada siswa ya, yang disebut dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah menuju yang lebih baik. Nah, tugas kita yang diundang Pak Marjoni hari ini memberi masukan, kritik, saran, apapun itu atas yang direncanakan oleh Pak Marjoni atau sebuah angan-angan yang akan dilakukan Pak Marjoni di SMP di SMA 14 ini. Tolong nanti disarankan supaya apa? Supaya apa yang direncanakan Pak Marjoni memang sesuai dengan keadaan kondisi SMA 14. Jangan dipandang sekolah lain Bapak Ibu, sekolah kita. Terutama kita mempergunakan kekuatan internal sekolah. Contoh, misalnya kita meningkatkan IT, ya bisa nggak? Kita punya anak gurunya. Jangan pikir ambil keluar dulu. Jadi CGP ini mengutamakan yang milik sendiri dulu.
Nah, kalau kita kan keluar sudah berhubungan dengan kepala sekolah, ya ayahnya inilah dan sebagainya. Bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh. Jadi jangan salah kaprah. Tidak boleh mengutamakan kekuatan internal. Gitu. Nah, Pak Marjoni mencoba menganalisa itu karena yang tahu keadaan SMA 14 ini tentu Bapak Ibu. Saya kan tidak begitu paham. Jadi nanti apa yang disampaikan Pak Marjoni silahkan dikritik, dimasukkan sarannya supaya hasil dari yang dicapai Pak Marjoni dan nanti pada akhirnya kita semua melaksanakan secara kolaborasi. Karena kegiatan CGP bukanlah atas nama individu, tapi atas nama sekolah tempat beliau bekerja. Jadi apapun yang disampaikan Pak Marjoni, misalnya membuat kebun, ya semua guru harus ikut, gitu. Bukannya Pak Marjoni toh, gitu, seperti itu. Ya, jadi kita motivasi seperti itu. Itu yang perlu saya sampaikan. Mari sama-sama kita lihat apa dari Pak Marjoni, tolong juga diberi masukan, catatan dan sebagainya demi kemajuan sekolah yang SMA 14 yang kita cintai. Terima kasih. Yang itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, kita langsung ke sesi inti apa ya? Untuk sesi inti kita itu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi nanti pemandu kegiatannya langsung dari Bapak pengajar praktik ya Pak, pemandunya langsung, dan Bapak Marjoni nanti akan bertindak sebagai penyampaian materi ya Pak. Gitu, oke. Baik, langsung aja mungkin tanpa berbanyak waktu lagi saya persilakan kepada Bapak Wahyu Putra untuk memandu diskusi. Oh, langsung aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Pengawas Pembina Sugiono RGB. Kemudian kami hormati Bapak Pengajar Praktik Pak Wahyu Putra PD, dan selanjutnya kami hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Said SPD. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa dapat hadir di ruangan ini. Semoga nanti apa yang disampaikan bisa memberi tambahan manfaat, tambahan wawasan, sekaligus juga memperbaiki. Walaupun ada yang kekurangan nanti yang disampaikan, terlebih dahulu kami mohon maaf. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan salawat tersebut dan semakin diperbanyak sehingga kita mendapat syafaat nanti di dunia akhirat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita ada setelah kemarin kita melaksanakan diseminasi. Hari ini kita bertemu kembali dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, terlebih dahulu sebelum melaksanakan diskusi, kita ingin buka dengan rambu-rambu diskusi, yaitu yang pertama, buat catatan, silakan dibuat catatan atau ide atau pertanyaan. Kemudian, jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Biasanya kalau di online, biasanya Zoom atau kalau di sini di tangan. Kemudian kita akan mengoptimalkan waktu. Jadi artinya tidak akan terlalu jauh lari dari diskusi tentang visi guru penggerak. Dan terakhir, pikiran dan perasaan. Artinya kita fokus dulu terhadap yang ada. Baik, ini latar belakang visi guru penggerak. Yang pertama tentu saja
seperti yang disampaikan kemarin, kita sudah melihat pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa intinya? Intinya adalah sekolah menyelenggarakan pendidikan ini membuat siswa itu merasa senang di sekolah, membuat siswa merasa senang belajar di sekolah. Jadi bagaimana siswa nyaman, mendapat kenyamanan sehingga dia bisa menyerap semua yang diberikan di sekolah itu agar tercapai tujuan dari pembelajaran tersebut, yaitu kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita sudah melihat kemarin ada nilai dan peran CGP, kemudian ada visi guru penggerak. Nah, ini yang kita bahas sekarang, kita akan diskusi, yaitu tentang visi guru penggerak. Kami sudah kemarin menjadi tugas dalam pendidikan pelatihan guru penggerak ini sudah melaksanakan merumuskan visi, kemudian membuat prakarsa perubahan menggunakan ide apresiatif ya, yang kemarin, kemudian yang dijabarkan oleh orang-orang di kementerian itu sebagai tahapan bagja. Jadi bagja itu bukan hanya dari bahasa Sunda, bukan hanya idiom saja, tapi juga singkatan sekaligus. Sekaligus singkatan. Nanti kita akan lihat tahapan bagja. Nah itu tahapan bagja itu B-nya itu buat pertanyaan. Nah, yang A kemudian ambil pelajaran, G gali mimpi apa yang kita inginkan agar yang ingin dicapai sekolah ini ke depannya. Kemudian setelah dapat gali mimpi, kita jabarkan rencana kita ya. Kita jabarkan rencana kita, apa yang langkah-langkah yang ingin ditempuh. Dan terakhir baru atur eksekusi. Nah, atur eksekusi ini biasanya itu kepada yang bertanggung jawab terhadap rencana tersebut. Siapa yang visinya terwujudnya. Nah, ini visi saya ya. Visi saya sebagai guru penggerak itu terwujudnya murid berakhlak mulia, mandiri, berprestasi, dan terampil berteknologi. Dari tugas yang kami lakukan itu, saya membuat visi. Nah, visinya ini terwujudnya murid berakhlak mulia. Murid itu dalam terminologi kurikulum merdeka itu murid. Dulu ada peserta didik, ada siswa, kan? Pertama dulu waktu SD itu murid, berubah jadi siswa, berubah jadi peserta didik. Sekarang kembali lagi menjadi murid lagi. Murid yang berakhlak mulia. Nah, ini sesuai kata Pak Sugiono tadi, sesuai dengan undang-undang. Ada di undang-undang ini. Berakhlak mulia, mandiri, berprestasi. Mandiri ada dalam profil P5 salah satu profil. Dan terampil berteknologi. Itu yang ingin kita harapkan siswa kita setelah keluar dari SMA ini mempunyai kompetensi yang sesuai dengan visi. Nah, ini visi sekolah. Nah, coba kita bandingkan dengan visi sekolah. Bisa nggak bagi? Visi SMA negeri 14-nya apa? Nah, kalau visi SMA menjadikan peserta didik yang beriman, disiplin, kreatif, asli, dan berprestasi. Nah, apa itu sesuai? Itu pertanyaan. Pertanyaan kita itu sesuai belum? Ya. Nah, untuk sesuai atau tidak, untuk memulai kita menciptakan visi itu, maka ada kalimat-kalimat pemantik. Nah, ini tidak ada. Kalimat pemantiknya apa? Pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana. Itu kalimat pemantik. Bagaimana yang kita murid yang kita inginkan? Harusnya ini bagaimana? Cuma kelamuan ini. Yang kedua kita percaya bahwa murid adalah apa. Nah, ini persepsi dari
guru-gurunya. Murid itu apa? Nah, ya. Apakah murid itu sebagai objek ya? Atau sebagai subjek? Kan beda. Sebagai objek berarti kita yang terkena, itu objek. Atau sebagai subjek yang diharapkan, ya, yang diharapkan dalam profil pelajar filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai subjek. Murid yang bekerja, murid bukan bekerja, murid yang melakukan, murid yang mengembangkan dirinya. Kita guru sebagai pembimbing. Kemudian apa lagi kata-kata tadi? Nah, di sekolah kita mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan di sekolah? Apa yang kita utamakan di sekolah? Berakhlak mulia. Mungkin kita ingin siswa kita mempunyai. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini persepsi dari murid. Bagaimana persepsi murid terhadap sekolah? Itu pandangan kita. Apakah murid sekolah itu ini enak, selamat, apapun? Nah, kan persepsi siswa itu melanggar aturan tidak apa-apa. Nah, jika ada salah, maka kita buat visi yang mengeliminir hal-hal seperti itu, pemikiran siswa seperti itu. Ada dua lagi, yaitu yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Tapi nanti itu akan muncul. Ya. Sekarang sedang lihat pisang. Berikutnya kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa yang betul. Ya. Kita paham bahwa apa. Ya. Kita tidak bisa menyalahkan orang. Kalau ini ditanyakan kepada bapak dan ibu, ya saya jawabnya bagaimana. Tapi ada panduan. Nah, ya, dalam membuat pernyataan atau merumuskan suatu isi, hendaknya diawali dengan pertanyaan berpakaian. Ya. Pertanyaan berpakaian apa? Ya, tentang impian murid di masa depan. Kalau Pak Budi kira-kira murid di masa depan itu pengennya macam mana? Kira-kira apa Budi? Apa sih yang tahu Pak Budi? Ya, saya Budi. Nah, kira-kira kalau Pak Budi keinginannya, Nah, begini. Saya sudah lama berpikir sejak pertama kali menjadi guru itu, siswa saya itu pengennya dia dinamis dalam artian bisa ditelusuri kan jejak kami waktu mengajar dari awal dulu. Di antara guru-guru yang melarang membawa HP ke kelas, main HP di kelas itu saya tidak termasuk. Jadi maunya saya ingin anak kita itu menjadi apa yang sesuai dengan passion dia, tanpa harus meninggalkan hak-hak dia untuk berkembang sesuai dengan keadaan dia sekarang, keadaan dia di mana dia tumbuh dan berkembang. Jadi misalnya ada anak yang dari SMA itu senang dia jualan nampak senang jualan. Setelah dia lulus dia bekerja di Alfamart. Wah, itu saya senang sekali. Gimana? Oh, kalau akhirnya jadi kasir di Alfamart, nah iya Pak, alhamdulillah. Itu senang sekali. Gimana? Ada yang ketika SMA dia selalu menjadi pemimpin basket, upacara semangat dia. Setelah dia datang ke sekolah, dia memakai baju polisi, gua gagah. Wah, itu dia. Jadi mau saya anak menjadi apa yang menjadi passion dia sekarang, menjadi apa yang menjadi
diri saya sendiri sesuai dengan kemampuan dasar yang dia miliki tanpa kita harus arahkan untuk menjadi apa yang keinginan kita. Selama saya menjadi guru PPKN Pak, hanya ada satu anak yang ikut menjadi guru PPKN, itu pun lulus dari UNJ itu. Sekarang dia malah kerja di apa itu ya? Kerja di kurir. Astagfirullah, itu keluar dari ekspektasi saya. Itu satu-satunya cita-cita saya supaya dia menjadi guru PPKN Pak. Wah, akhirnya mentah. Memang benar apa yang menjadi cita-cita pertama saya itu memang benar. Saya coba sangat benar ya. Bagus anaknya Pak, malah jadi kurir. Bagus sih kurir apa kita dia, tapi harusnya dia mengambil ekonomi harusnya kan. Nah, itu Pak. Terima kasih. Itu dari Pak Budi tadi. Yang diinginkannya adalah siswa sesuai dengan berkembang sesuai dengan keinginan passion. Ada lagi? Bu Esti? Siapa? Oh, tembak. Bu Esti. Coba. Tidak yang ini visinya. Kalau langsung aja mungkin Pak ya. Kalau saya sih mungkin gambarnya karena saya belum lama jadi murid ya. Jadi sekarang baru 26, mungkin kita banyak masih terasa. Jadi memang kalau gambaran saya untuk murid sekarang itu selain dia jadi apa yang dia mau, kita juga sekolah harus berani ambil memfasilitasi. Kira-kira anak itu kemana Pak? Dilihat kemampuan itu dia apa. Jangan sampai impiannya tinggi, tapi dia tidak berusaha memenuhi apa yang dia kejar. Dan kita cuma ayo. Kebanyakan kayak gitu Pak. Seperti saya niatnya jadi masuk sistem informasi, tapi saya naik PNS. Kan nggak nyambung tuh. Akhirnya saya terdaftar di sejarah. Nah gitu. Itu kan contohnya Pak ya. Saya punya niat mau masuk sistem informasi, tapi saya ngambil PNS. Jadi kan kita juga sebagai guru harus bisa memetakan selama 3 tahun anak di SMA. Sebenarnya kesediaannya apa sih? Gitu loh. Menurut gambaran kita Pak. 3 tahun kita mengenal dia, mungkin dia berpatokan, oh aku mau jadi ini. Tapi apakah selama 3 tahun dia sudah mempersiapkan itu? Nah kan kita harus juga mendorong dia untuk siap. Oh kamu mau jadi PNS, masuk sini. Walaupun nanti terlepas mungkin ada pergolakan dalam dirinya sendiri. Menurutku enggak sih, cuma menurut Bapak. Menurutku aku maunya sini. Saya rasa kita sebagai guru bisa memvalidasi agar dikasihlah opsi-opsi ke mereka yang sekiranya oh ini tier utama kamu, ini tujuan utama kamu. Kamu harus punya plan kedua kalau ini nggak dapat. Jangan sampai dia nggak dapat, tiba-tiba dia berubah jatuh. Nah, tadi Bapak maunya dia guru PKN, jadi di kurir. Ya kan? Sebenarnya jauh Pak ya. Niatnya di guru, betul di kurir. Nah, setidaknya kita di SMA ini karena nanti masuk bersinggungan dengan dunia kerja, bisa memetakan kira-kira anak ini kemana. Mungkin gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Angga. Mungkin kalau kita lihat dengan sesuai perkataan Pak Budi tadi, sesuai passion, masuk juga tambah lagi dengan Pak Angga. Passionnya ada, tapi tidak kemampuannya susah. Anak-anak kita itu ada yang kelas 10 itu punya cita-cita jadi dokter. Cita-cita jadi dokter kan syaratnya ada. Kalau lihat kedokteran itu kan zaman kami kuliah, kedokteran itu ngapal untuk hari. Itu ngapal tiap hari di Unsri itu IP-nya masih 2,7. Belum sampai 3. Anak bareng. Macam mana anak kita tadi kan? Cukup rasanya kita dua punya gambaran. Saya yakin Bapak dan Ibu semua mempunyai impian bagaimana siswa kita seharusnya ketika tamat sekolah. Kalau saya punya impian, nah ini saya di tugas kemarin. Syaratnya apa? Saya ingin punya impian tentang murid saya. Satu ada berakhlak mulia, kemudian dia berbudaya, kemudian dia berkarakter, kemudian berteknologi. Karena zamannya ini teknologi, kan? Maka siswa kita tidak gaptek, siswa kita tidak gaptek, mudah beradaptasi dengan teknologi serta bahagia.
bahagia di sekolah. Datang ke sekolah itu bahagia, bukan datang ke sekolah. Datang ke sekolah kayak kemarin Nara kemarin. Kalian terlambat terus kan? Nah, ya bahagia. Ketika bahagia datang ke sekolah itu pasti dirindukan. Kapan lagi datang ke sekolah? Baru nanti itu kita datang ke sekolah lagi. Nah itu ya kalau saya. Rasanya dari sini sudah tergambar ada karakter untuk P5 yang masuk. Berikutnya ini pertanyaan numpang tadi yang saya sampaikan tadi untuk membuat misi. Ada pertanyaan numpangnya Pak. 1. Saya memimpikan murid yang ada yang memiliki akhlak mulia baik kepada guru, teman, orang tua dan lingkungan. Murid yang mengenal dan menghargai budaya berkebinekaan global, murid yang mengenal dan menghargai budaya, murid yang mampu berkolaborasi, peduli, sifat-sifat yang baik, yang sesuai dengan. Tapi tentu saja tidak semua juga, karena kita tahu lingkungan kita sendiri. Tentu saja ada yang mana yang lebih prioritas yang kita inginkan dibanding yang semua. Bisa kita buat misi, bagus semuanya, tapi tercapai gitu. Sesuai dengan tahapan bagja nanti kira-kira realistis tidak dibuat itu masalahnya. Baik, yang kedua pertanyaan numpangnya. Saya percaya bahwa murid adalah apa? Kalau kita murid cuma sebagai objek saja, objek yang diberi pelajaran saja, jadi mati-matian ngapal cuman tanpa ada kesenangan dalam belajar, saya percaya bahwa murid adalah individu dengan karakter unik dan memiliki gaya belajar. Itu kata Pak Budi tadi, passionnya. Maka masuk nanti kata Pak Sugiono tadi, timbul pembelajaran berdiferensiasi. Siswa yang hobinya mungkin pakai HP dalam satu pelajaran itu silakan menggunakan HP tadi mencari informasinya. Siswa yang suka baca buku silakan gunakan bukunya. Siswa yang senang motoriknya bergerak terus, silakan. Nah itu yang berdiferensiasi. Walaupun saya juga belum terlalu paham berdiferensiasi itu apa. Mungkin besok awal ajaran mungkin ada IHT lah. Bagusnya biar kita nyambung semua, biar kita dapat pembekalan yang lebih baik lagi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya di sekolah saya mengutamakan, bagi saya sekolah itu mengutamakan kolaborasi dalam menanamkan nilai keteladanan. Karena sekolah ini bukan milik saya sendiri. Sekolah ini bukan saya yang bekerja sendiri, ya susah. Kita nak dewekan harus kayak gini, harus begini. Tapi kita dewekan, maka kolaborasi kita sama-sama. Maka dirubah sekolah itu menjadi milik bersama, bukan milik individu perorangan. Agar semuanya mau bergerak dalam apa? Dalam mencapai visi kita. Selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa ilmu tanpa adab akan hilang manfaatnya, dan murid di sekolah saya membutuhkan sosok teladan yang mampu menuntun, mendorong, dan memberi semangat dalam upaya mengenal potensi, minat, dan bakat mereka sehingga mereka dapat belajar menjadi manusia dan anggota masyarakat. Ini pertanyaan numpang berikutnya. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk selalu menuntun kodrat yang ada pada diri anak agar murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai upaya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Nah ini tadi kita yakin apa? Bahwa kita ini menuntun apa? Kodrat tadi, kodrat yang ada pada siswa tadi. Nah, kalau semua warga, semua guru, stafnya sama-sama untuk menuntun dari mudah-mudahan tujuannya bisa tercapai.
Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa tidak setiap anak seperti benih tanaman dan seorang guru adalah petani. Seorang guru adalah petani. Tugas guru adalah menuntun atau ngomong dengan mengarahkan, membimbing dan mengayomi murid sesuai dengan potensi, minat dan bakat mereka yang berbeda. Ya. Tinggal kita ngerti tuh. Siswa itu unik, siswa itu mempunyai karakter berbeda-beda, mungkin dia mempunyai cara belajar yang berbeda-beda, tinggal melaksanakan. Nah ini butuh aturan mungkin ya, butuh aturan, SOP, pelaksanaannya dalam menghadapi apa yang diinginkan siswa itu, dan kesatuan kata kita dari satu sekolah agar bisa jalan apa yang kita inginkan. Nah kemudian visi dan prakarsa perubahan ya. Nah kembali ya, ini bikin yang kamu pilih duluan Pak, visinya apa? Visi saya tadi, kalau visi saya tadi terwujudnya murid berakhlak mulia, kemudian mandiri, berprestasi, dan terampil berteknologi. Nah, itu yang kita inginkan. Siswa kita bisa mandiri dia belajar, mandiri dalam mencari informasi, kemudian hasilnya berprestasi. Tentu saja yang paling utama murid itu berakhlak, akhlak sesuai sopan santun, dan terampil berteknologi. Itu terampil dan berteknologi. Artinya apa? Kalau berakhlak itu berbuat baik kepada orang lain, menghindari sesuatu yang menyakitinya, dan menahan diri ketika disakiti atau alhamdulillah. Kemudian kalau mandiri, tidak tergantung pada orang lain, berprestasi, mencetak murid yang memiliki prestasi dari segi akademis. Ya. Nah, mungkin perlu sama akademis baik kan gitu. Yes. Kemudian ada terampil, cakap, cekatan dalam menyelesaikan tugas dan semacamnya. Terampil itu motorik, berteknologi, berprestasi itu soft skill-nya. Nah, ini kan. Kemudian dari visi tersebut, apa prakarsa perubahan yang dilakukan? Satu, ya, melakukan pembelajaran kimia dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, itu. Kenapa? Berat. Ngajar kimia itu berat. Kalau dicari beratnya dari mana? Sudah saya cari. Ternyata salah satu yang bikin berat yang belajar kimia itu menghitung. Coba ngitung persen minimum. Nah, gak usah menurut saya kemarin ada ini. Hitung kali desimal. 0,2 dikali 10. Iya. Kamu kurang apa? Sudah belajar di SD, SMP. Nah, mau jadi ngulang lagi. Nah, coba mudah-mudahan paham kan itu. Jadi kalau kita punya tinggi visi tinggi, oke, visi tinggi tapi berapa langkah untuk mencapainya, berapa tahun untuk mencapainya? Jangan-jangan visi kita itu untuk jangka panjang, kan? Sementara kita di sini yang dituntut itu visi cepat, ya, pendek dulu lah. Ya. Apa? Agar terjadi perubahan sehingga bisa diambil manfaatnya. Nah ini baru kita masuk dapat visi tadi. Nah baru kita lihat di bagja. Di bagjanya nih. Apa bagjanya? Satu, buat pertanyaan utama. Bagja ini, nah itu bagja ini tidak pulang murni orang itu ya Pak. Bagja ini dibuat oleh orang luar juga.
makanya ada di bawah tulisan define ya. Jadi kalau kita baca, kalau dia mungkin D5 D-nya ini. Yang pertama maka diartikanlah define, membuat pertanyaan. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan. Arah penyelidikan. Apa yang diselidiki? Kekuatan, aset yang kita miliki tadi, aset. Potensi, peluang. Kita ingin belajar kimianya online atau sinkronus ya, online, tapi sinyal nggak ada. Tidak bisa. Mau tidak mau kalau sinyal nggak ada, asinkronus. Sudah bikin dia jawabnya apa? Tidak jadi sinyal, baru bisa. Nah, tapi tidak. Alhamdulillah di sini sinyal masuk. Ya. Potensi yang kita miliki apa? Gurunya ada tak yang bisa teknologi? Nah, baru dari situ mendefinisikan tujuan, ya, memprovokasi atau menginisiasi perubahan, artinya prakasa, dan biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakasa perubahan yang telah terus. Lalu dari situ ini kan panduannya, bikin pertanyaan. Apa pertanyaan? Saya lagi tindakan yang diharapkan nanti dapat dilakukan keterangan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas urgensi dari perusahaan. Tetap juga dipertimbangkan mana yang lebih prioritas. Dengan kita bekerja tanpa ada prioritas. Nah, prioritasnya A, kita kerjakan B, tidak sesuai. Lalu pertanyaannya apa? Apa yang harus saya lakukan agar motivasi belajar murid meningkat dalam pembelajaran kimia? Pertanyaan. Kalau matematika apa yang harus saya lakukan agar motivasi belajar murid meningkat dalam pembelajaran matematika? Itu pertanyaan utama. Kemudian yang kedua, bagaimana menciptakan motivasi siswa positif, ada murid ya, agar lebih tertarik lagi dalam pembelajaran kimia. Kemudian baru ya, penyelidikannya apa? Melakukan observasi dengan tes diagnostik. Nah, itu yang baru ketahuan. Ya. Mengapa Anda tidak mau belajar kimia tadi? Ternyata anak kita ini hampir sebagian besar tadi karena bermasalah dengan hitung-hitungan, benci dia. Bermasalah dengan padahal kan ada susah. Maka saya bilang ini dasar teori dasar matematika. Penjumlahan, pembagian, perkalian, pengurangan, cuma itu aja. Kalinya dimodifikasi, jadilah itu tadi perkalian persen. Ya. Jadi gara-gara anak itu tidak merasa kurang dalam bekalnya kurang dalam mempelajari, jadi malas. Mungkin ini mah tidak mau ngeluarin yang rumus-rumus di ekonomi itu. Kalau rumus ini ngeluarin rumus-rumus di ekonomi itu penting lagi baca. Saya yang mau masuk IPA dan mau pulang masih IPS, tak masuk apa dia SMA ini. Ya, nggak masuk bahasa guru gitu kan? Ya. Nah itu, dan memang selayaknya juga kita, ya, mungkin dari setiap kita untuk melakukan tes diagnostik dan non diagnostik. Jadi itu sebagai bekal kita dalam memberi pelajaran. Nah, ke depan mungkin beban untuk guru kimia, biologi, fisika itu lebih ringan, ya. Karena materinya dikurangi banyak itu di dalam kurikulum merdeka. Yang kedua apa? Kira-kira yang bisa dilakukan tindakan untuk menyelidikinya, berdiskusi dengan rekan sejawat untuk menciptakan kepentingan, diskusi. Gunanya kita sharing itu tadi, sehingga dapat mungkin ada yang kita tahu, tetapi ada yang kawan tahu, ada yang kawan tahu kita tidak tahu. Maka ini gunanya sharing tadi, berkolaborasi dengan kawan. Kemudian apa lagi yang dilakukan? Mencari literatur
tentang model pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Dari literatur sudah sharing dengan kawan, baru dilakukan mencari literatur. Ini dari langkah define. Yang berikutnya bab PA, buat pernyataan. Yang kedua, ambil pembelajaran. Ya kan, di discover, tadi define, discover. 5 dulu. Ada lagi yang bahkan 7D. Nah, ada lebih spesifik lagi. Ambil pelajarannya apa? Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan. Lanjutan dari sekali. Untuk mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada dan menemukan inti positif yang kalian buat dengan hati. Kita lihat apa yang sudah ada di sekolah kita yang positif, yang sudah ada di sekolah kita, itu yang akan dikembangkan menjadi bekal, menjadi aset dalam pengembangan sekolah ke depan. Kemudian tindakan yang diharapkan pada adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil, besar, survei. Nah, apakah bisa diskusi, survei, atau kuesioner? Bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak multi unsur. Berikutnya ada pertanyaan. Apa yang kita buat pertanyaannya? Keterampilan menggunakan teknologi seperti apa yang sudah saya miliki, yang dapat membantu saya untuk menciptakan pembelajaran kimia agar motivasi murid meningkat. Kita ambil pelajaran apa yang sudah kita miliki agar bisa membuat motivasi belajar tadi. Selanjutnya, sekolah manakah yang berhasil menggunakan teknologi dalam pembelajaran kimia? Jadi kita perlu banyak-banyak mungkin banyak-banyak cari informasi, lihat di Instagram, YouTube, apa gitu tentang pembelajaran kita tadi. Kan kalau kita apalagi model kami yang dari konten pendidikan ini kan, pembelajaran contoh-contoh pembelajaran tidak terlalu banyak, sehingga maka perlu banyak-banyak membaca, melihat agar bisa menciptakan pembelajaran kita sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian tindakannya bagaimana? Nah, pertanyaannya ada, sekarang tindakannya mengidentifikasi tadi merupakan kita sendiri, mengidentifikasi keterampilan seperti model dan metode pembelajaran yang dapat diterapkan agar pembelajaran kimia pada pembelajaran kimia. Mengidentifikasi, artinya kita identifikasi apa saja keterampilan kita itu yang bisa kita terapkan di kelas terkait dengan teknologi. Kemudian mencari contoh nyata tentang pembelajaran yang menyenangkan baik melalui internet maupun MGIP. Nanti bisa jadi contoh nyata dengan kawan-kawan, dengan komunitas, bisa dengan komunitas pembelajaran, komunitas belajar kita yang mana? MGIP contoh, kan lebih jelas komunitasnya MGIP kimia semua, lebih mudah untuk bertanya, walaupun apa yang kita miliki tidak sama dengan yang mereka miliki. Kemudian baru merancang RPP semenarik mungkin, ini langkahnya yang dapat membuat anak termotivasi belajar ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, G, ya, gali mimpi atau dream, ya. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakasa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Nanti aset positif yang kita miliki tadi itu yang kita buat dasarnya itu dari agar mimpi kita tadi agar realistis bisa. Kemudian tindakan
dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memakai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan siapa saja. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, strategi apa yang akan saya gunakan agar dapat melakukan pembelajaran kimia dengan memanfaatkan teknologi? Siapa saja yang akan saya libatkan? Pertanyaan itu. Siapa yang bisa? Rekan-rekan yang bisa membantu. Atau siapa saja yang akan dilibatkan dalam melakukan pembelajaran kimia dengan memanfaatkan teknologi? Kapan pembelajaran kimia dengan memanfaatkan teknologi dapat saya lakukan? Waktunya sekalian, juga kapan. Kemudian melakukan tindakannya apa? Nah, baru pertanyaan itu dalam pemikiran kita. Kemudian tindakannya lebih jelas lagi. Tindakannya apa yang langkah-langkah kita misalnya melakukan diskusi ya, dan dialog bersama murid. Karena kita ingin tahu juga masukan dari murid. Kalau murid kadang kalau cuma dari masalah kita ya. Masalah kita ya murid maunya enak ewek ya. Kalau dibikin di kesepakatan kelas maunya belajar sambil tidur Pak. Macamnya ini. Maunya nyontek. Tidak tahu nilai-nilai kebajikannya yang mana yang mau dipakai. Kemudian membuat RPP, mendokumentasikan, melibatkan guru, murid, guru mata pelajaran serumpun, dan kepala sekolah dalam menentukan teknologi dalam pembelajaran kimia. Kemudian menentukan waktu pelaksanaan pembelajaran kimia dengan memanfaatkan teknologi. Yang berikutnya, C, jabarkan rencana, desain. Jabarkannya kita lihat langsung apa yang dijabarkan. Ya, langkahnya ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya langkah sederhana seperti apa yang harus dipersiapkan. Jadi langkahnya perlu dipersiapkan apa dalam belajar kimia. Kemudian bagaimana mengelola kelas agar pembelajaran kimia dapat meningkatkan motivasi pada ya, RPP tindakannya mengajar dengan teknologi seperti ya, PowerPoint, YouTube atau literasi digital. Kemudian memberi umpan balik positif terhadap kemajuan belajar murid. Mempersiapkan suasana nyaman saat pembelajaran. Dan terakhir eksekusi. Eksekusi ini kalau pertanyaannya apa? Apa peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Kemudian siapa yang dapat mengarahkan dan memantau saya agar pembelajaran kimia butuh juga. Butuh siapa yang memantau? Evaluasi, dalam rangka evaluasi. Kalau tidak ada evaluasi, kegiatan itu tidak akan ada perubahan. Harapannya kan evaluasi itu melihat kekurangan, melihat kelebihan. Yang kurang kita robah menjadi kedepannya menjadi lebih baik. Kemudian rencana tindak lanjut apa yang akan saya lakukan setelah belajar kimia dengan memanfaatkan teknologi ya, agar terwujud. Kemudian langkahnya, saya akan melibatkan kepala sekolah. Yang dilibatkan siapa? Kepala sekolah pastinya. Kemudian ada guru, ada murid serta komunitas sekolah. Yang kedua, langkah berikutnya apa? Membuat tim kerja untuk memonitoring pembelajaran yang saya lakukan. Pasti kalau kita dewek yang evaluasi bagi kita baik ya, maka butuh orang lain yang melihat. Maka itu tim sepak bola itu butuh pelatih. Orang yang di luar lapangan itu bisa menilai gitu. Di samping orang yang dalam lapangan. Kemudian setelah itu baru melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Yang terakhir membuat rencana tindak lanjut pembelajaran dengan melihat kekurangan. Setelah ada evaluasi, ada evaluasi, kemudian baru rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Nah, sampai di sini mungkin ini saja yang bisa disampaikan sesuai dengan tema tadi. Ya, visi saya apa? Visinya
ya tadi kan mandiri berprestasi, ya terampil berteknologi. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, ini kembalikan. Oke, terima kasih. Kasih plusnya untuk serius tapi santai. Nah, Pak Mardhani memang orangnya kayak gitu ya Pak ya. Serius santai-santai gitu. Oke, tapi ada senyumnya juga. Terima kasih Pak Mardhani yang sudah menyampaikan presentasinya tentang misi Pak Mardhani. Tadi sudah disampaikan salah satunya berakhlak mulia, mandiri, berteknologi, ya. Terus beliau memberi sebuah gambarannya pada mata pelajaran yang beliau ampuh ya, pada pelajaran kimia, dan itu meningkatkan motivasi siswa belajar kimia yang sulit. Nah, maka untuk meningkatkan itu yang beliau menggunakan bagja, membantu, menjawab dan melakukan kegiatan pada kegiatan meningkatkan pembelajaran kimia tadi. Gitu. Baik, Bapak Ibu boleh bertanya, boleh memberi ide seperti yang saya katakan tadi, baik itu bagaimana meningkatkan berakhlak mulia. Untuk masukan kepada Pak Mardhani, mungkin ada yang mau membuat yasinan setiap Jumat atau membuat sembahyang zuhur setiap hari atau apa, karena banyak sekolah-sekolah lain seperti itu. Ada yang guru-guru menunggu siswanya di depan gerbang, membuat kebiasaan sampah, membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya untuk mewujudkan dari visi-visi dari yang disampaikan Pak Mardhani. Terus apabila nanti kita boleh mensinkronkan antara visi Pak Mardhani dengan visi sekolah yang Pak Mardhani tampil tadi. Nah, apakah mau dipergunakan apa tidak, apa mau perbaiki dalam visi sekolah apa tidak, tergantung dari kepala sekolah dan stakeholder, pengawas. Nanti buat rapat khusus kita merubah visi itu boleh ya, tapi visi dari Pak Mardhani tidak merubah visi sekolah sejauh sekolah tidak ingin merubahnya. Nah gitu, jadi yang disampaikan sekarang visi Pak Mardhani. Nanti apabila visi sekolah itu kira-kira dipandang oleh stakeholder yang ada di sekolah yang perlu kita rubah, silakan gitu ya, tapi tidak ke situ arahnya. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau ada dua pertanyaan masukan terlebih dahulu sebelum Pak Kepala Sekolah dan Pak Rumah, silakan Bu Kaulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas kesempatannya. Di sini saya sangat tertarik sekali dengan visi yang diberikan oleh Pak Mardhani, yaitu terwujudnya murid berakhlak mulia, mandiri, berprestasi dan terampil berteknologi. Nah, kalau saya secara pribadi tertariknya ini Pak Arjun, terampil berteknologi. Karena di era sekarang itu teknologi semakin maju dan itu yang akan bisa membantu kita sebagai para pendidik untuk bisa lebih menyampaikan materi itu supaya lebih cepat sampai dengan siswa. Maka memang sangat diperlukan sekali dalam terampil berteknologi. Saya mau cerita beberapa keluhan. Karena di kurikulum K13 itu kan sudah tidak ada lagi yang namanya pembelajaran TIK yang memang mapelnya tersendiri gitu Pak. Itu kan nggak ada. Nah itu efeknya tuh adalah siswa-siswa yang dari kelas 12 kemudian dia mau masuk nih ke perguruan tinggi, itu yang saya perhatikan adalah mereka untuk menulis di Word saja, mengetik di Word saja, itu mereka masih kesulitan Pak. Kemudian pernah juga anak-anak itu dibuat tugas untuk membuat makalah. Kemudian mereka mungkin mereka mengambil dari internet atau apa gitu sebagai sumbernya.
itu mereka mau copy paste ke dalam Word-nya tapi tidak diedit dulu apakah harus rata kanan kiri segala macam. Kemudian mereka juga tidak terlalu paham dengan apa itu PPT, PowerPoint itu seperti apa. Nah, imbasnya adalah ketidakbisaan mereka dalam IT, dalam teknologi tersebut. Ini kan dasar Pak ya. Itu berimbas pada ketika mereka kuliah Pak. Karena kuliah seperti yang kita ketahui bersama, kuliah itu kan buat makalah itu hampir setiap mata kuliah. Kemudian habis buat makalah pasti kita presentasi gitu. Nah, itu terjadi ketika pada saat kurikulum K13 itu tidak ada mata pelajaran yang memang khusus satu untuk TIK. Nah, saran saya Pak, mungkin kalau di kurikulum Merdeka itu kira-kira memang ada mata pelajaran khusus untuk TIK enggak? Ada. Oh, berarti sudah ada. Nah, mungkin di situ kita bisa memaksimalkan bagaimana untuk memberikan materi-materi dasar tentang penggunaan dari Microsoft Word, Excel atau PowerPoint sebagai bekal mereka nanti ketika mereka kuliah, karena itu sangat penting sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, selain siswanya yang kita bekali, kita juga sebagai guru, sebagai pendidik ini juga harus menambah lagi kemampuan kita dalam berteknologi. Karena sekarang teknologi itu kan semakin berkembang. Nah, teknologi itu semakin berkembang, banyak sekali media-media pembelajaran yang muncul gitu. Misalnya saya beberapa waktu yang lalu pernah ikut diklat bulan Oktober tentang pusat sumber belajar. Saya baru tahu ternyata tuh ada loh media pembelajaran namanya Airport. Saya baru tahu. Ternyata itu sudah lama dan saya baru tahu. Nah gitu, jadi kita perlu untuk mengupgrade diri kita sendiri sebagai pendidik untuk bisa meningkatkan lagi keterampilan kita dalam berteknologi. Nah, kemudian saran saya selanjutnya adalah ketika Bapak dan Ibu guru ini nanti sudah mendapatkan pelatihan entah itu offline seperti yang saya ikuti di pelatihan itu atau secara online, kan banyak itu, ada pelatihan Microsoft. Saya baru mengikuti pelatihan dari Microsoft. Beberapa waktu yang lalu saya juga mengikuti pelatihan dari Google Master Trainer. Saya ikuti itu. Nah itu banyak. Nah guru-guru yang mengikuti itu juga banyak Pak. Di sekolah kita juga ada. Nah saran saya adalah mungkin ketika ada guru-guru yang mengikuti seperti itu, bisa kita luangkan waktu bareng sehari untuk kita adakan IHT lah mungkin kan, supaya apa ilmu yang didapatkan, misalnya kayak saya nih, saya dapat Airport nih, ilmu tentang Airport, nanti saya ajarkanlah ke Bapak Ibu dan lainnya gitu. Jadi bisa dipakai. Kemudian misalnya nanti Pak Angga misalnya dia ikut diklat apa gitu, misalnya kan tentang mata teknologi yang lain, supaya bisa menjadi media pembelajarannya, diajarkan lagi gitu Pak ke kita. Jadi kita bisa saling bertukar informasi tentang media pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, saya rasa itu saja Pak Marjani dan Pak Wahyu Fitra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentang visi Pak Jan, itu saya sudah lama berpikir sejak di SMA 4 dulu. Itu selalu ada kata-kata terwujudnya murid yang berakhlak, beriman, atau yang religius, ya, yang itu saya belum tahu sih itu apakah bisa nggak yang itu dibungkus di kelompok lain, misalnya moto sekolah, misalnya moto sekolah SMA 14 berjami beriman, bertakwa, dan religius misalnya. Jadi maksud saya divisi itu langsung kata kerja aja. Mandiri, berprestasi, terampil, berteknologi itu kan langsung kata kerja. Targetnya itu jelas. Karena apa? Kalau kita mau menggunakan kayak berakhlak, beriman, religius misalnya, itu parameternya kita agak mengalami kesulitan. Seakan-akan kita disandra untuk semua guru yang tidak ada hubungannya dengan itu, maka kita harus selalu menghubungkan itu. Misalnya groupingnya adalah ya memang harus sih. Tapi kalau kita sudah punya moto, ini hanya pemikiran saja. Kalau itu sudah berupa moto, itu berarti kan ideologi sekolah sudah.
Kalau itu moto itu ideologi sekolah. Kalau sudah menjadi ideologi sekolah, berarti itu semua itu ke situ nanti, semua mata pelajaran bermuara ke situ. Nah itu sayangnya tidak ada formatnya moto itu Pak. Kayak zaman kecil kita dulu itu moto sekolah itu ada. Sekarang itu terbungkus dalam sebuah visi. Ini kebanyakan semua kelompok kerja itu kebanyakan ada embel-embel murid berakhlak, murid religius, bahkan sekolah kita berdikari ya, itu ada berdikari itu ada beriman. Nah, itu imannya di mana kita ukurnya karena semua mata pelajaran bagaimana bisa nggak kita menghubungkan dengan keimanan dengan pelajaran dan sebagainya. Itu hanya kayak saja Pak. Untuk sementara yang ada ya yang populer ini ya tidak apa-apa. Coba kita cek lagi nanti. Mungkin Pak Jen juga mempertimbangkan masuk nggak apa yang menjadi desain. Kalau masuk, kalau mempertimbangkan itu jauh, saya kira jauh lebih mengenal. Kalau misalnya berapa menit? Nggak masuk ya? Oh ya berapa menit? Saya kira itu Pak, masuk ya Pak ya? Tahu ya? Saya kira itu terima kasih Pak. Itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Aulia sama Pak Budi yang kami bertanya. Kami persilakan Pak Aulia memberi sedikit tanggapan menurut Pak Aulia Pak Mardhani nanti dibantu juga oleh Pak Mas sama Bapak Kepala Sekolah. Silakan Pak Aulia. Baik, saya tanggapi dari apa yang disampaikan Bu Aulia tadi. Ya. Yang pertama tentang keterampilan berteknologi, Ya. Apa kata Bu Aulia tadi? Yang pertama dia lebih memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Kemudian guru harus juga mengupgrade teknologi yang dikuasai. Dan terakhir setelah ada pelatihan itu diinginkan kita melaksanakan diseminasi, biasanya gitu. Agar apa? Agar berkembang dari rekan-rekan yang tidak mengikuti pelatihan, agar dia juga tanpa ikut pelatihan di luar dia juga bisa dapat ilmu yang di dalam sekolah. Bagi saya tentu saja maka itu yang saya sampaikan, jadikan visi dalam terampil berteknologi itu. Ya. Agar terampil berteknologi itu karena siswa ini akan hidup dia dalam dunia yang penuh teknologi. Kalau zaman dulu kita lihat film-film teknologi future itu, film teknologi itu tidak terbayang kita film Ultron. Iron Man, film Iron Man itu ada Ultron, yang manusia artificial intelligence. Tak terbayang kita buat itu. Star Trek apa gitu? Tak terbayang dia robot tapi mempunyai pikiran sendiri, intelijen sendiri. Tak terbayang. Tapi sekarang apa kejadiannya? Sekarang dengan ChatGPT, kita di ChatGPT mau judul skripsi bagaimana bisa dibuatkan lagi. Nah, yang belum nampak digunakan itu sebagai anak SMA itu belum dapat digunakan. Mencari aplikasi soal kimia langsung jawab mereka itu belum ada nampak itu. Tapi ChatGPT itu kalau dalam membuat naskah pidato langsung keluar. Walaupun saya baru lihat belum menggunakan belum. Nah itu tak terbayang. Tapi dengan adanya ChatGPT ini makin mendekatkan dengan apa yang ada di film tadi. Ya. Film itu kan visi dia. Visi dari pembuat film itu. Maka kita buatlah, saya buat visi dari terampil berteknologi. Agar apa? Dengan teknologi yang mudah saja, agar anak itu bisa mempunyai keterampilan.
agar tidak gugup siswa kita keluar dari SMA ini menghadapi perkuliahan, gitu. Agar tidak gugup dia menghadapi dunia kerja. Maka bagaimana kita menerapkannya masing-masing dari kita dulu. Saya menganggap, misalnya contoh saya mulai bikin Canva. Canva itu kan contoh dari teknologi, dan siswa bisa kalau dilatih terus. Kita guru-guru kalau sering banyak guru yang memberi tugas kayak gitu, siswa akan bisa. Kemarin sudah dapat, alhamdulillah kemarin dapat yang bikin Canva yang bagus, ya. Lebih bagus dari kawan lainnya itu Diki kemarin bikinnya. Alhamdulillah itu senang, ya. Kesenangan kita guru itu siswa bisa mengerjakan tugasnya dengan bagus, senang. Nah itu. Maka kita mulai dari masing-masing individu dulu, karena ini belum menjadi, ya, belum ada visi di sekolah, ini kan masih sekolah visi pribadi. Maka kita mulai saja dari diri kita sendiri dulu, memberi tugas agar apa siswa tadi ketika keluar dari sekolah ini, maka itu tadi kan sesuai dengan cita-cita. Siswa atau murid impian saya bagaimana? Murid impian saya ketika keluar dari SMA ini dia berteknologi. Ketika dia sudah menyenangi teknologi tadi, maka dia teknologi lain itu akan mulai dipelajari. Sudah bisa dia Canva yang seperti ini, nanti dia akan mulai mempelajari Canva yang model lain. Mulai lagi dia merambah ke video pembelajaran, pembuatan konten, maka itu akan menjadi soft skill bagi dia sendiri. Nah itu yang saya harapkan. Selanjutnya guru harus berteknologi, ya tentu saja. Guru kita karena kita mengikuti zaman, ya. Kalau maaf cakap, kalau zaman Pak Sugiono, ya kan, Pak Zaini, Pak Wahyu, HP ketemu tahun berapa? Jadi sebelum 2000 itu pembelajarannya seperti itu juga maksudnya. Ya, ketika ada pembelajaran pelatihan baru dapat ilmu. Kalau sekarang kan tidak. Maka kita mengembangkan diri karena lebih kencang lagi. Proses perubahan zaman itu lebih kencang lagi. Dan kita dituntut, ya, sesuai dengan hadis itu. Anakmu, didiklah anakmu itu sesuai dengan zamannya. Maka kita yang mendidik anak itu harus mempersiapkan anak itu agar dia siap di zamannya. Gitu. Maka teknologi tadi bagi kita. Selanjutnya, yang ini tadi itu yang kita harapkan. Ya. Setelah siapapun setelah melaksanakan pelatihan di luar, seyogyanya memang ada diseminasinya agar semua kita itu bisa memperoleh ilmu manfaat dari yang ada. Bagi kita yang belum mendapat ilmunya, kita dapat tambahan. Bagi yang sudah dapat ilmunya, dia akan ilmunya lebih dalam lagi kan. Ketika ketemu permasalahan, nanti kan ada pertanyaan. Dia diseminasi, yang kawan di sini, kok ini tak bisa? Nah, kan. Maka peninglah tadi yang ngasih diseminasi pening kan. Tapi peningnya bukan tidak selesai, pasti dicari solusinya. Nah, dapat lagi ilmu baru lagi. Nah, itu keuntungannya. Saya juga sekaligus di sini menyarankan ini. Kemarin saya lihat ruangan guru kita itu kan meja sudah kurang, ya kan? Ke depan sini bagus meja. Saya kan ingin nampak idenya bagus kan ke sini. Dan tembok aulia itu bagus. Ya, jadi sudah berkurang guru kita, susun baru lagi kita bikin susun rupa, nampaknya lebih bagus itu. Nah, yang ini pun bisa presentasi kita diseminasi bisa laksanakan di meja masing-masing. Karena hasilnya lebih bagus lagi. Orang minum dia ke belakang, ya kan? Saya rasa itu ide mungkin tanggapan nak dibuat, ya, hari Jumat bikin lagi boleh terompah, ya kan? Agar penyegaran juga sekaligus langsung belakangnya langsung layar hijau, green screen. Iya deh. Buat sekolah dengan apa wakil bisa minta dapat. Ya, saya itu mungkin ide. Selanjutnya dari Pak Budi, ya, saya mohon maaf dari Pak Budi, saya belum ngerti itu apa perbedaan. Ya.
Moto tadi penjelasannya bagaimana? Tapi yang saya tahu begini, moto itu biasanya diambil kalimatnya pendek. Merupakan moto itu bagi saya mungkin merupakan slogan, merupakan kata pendek yang diambil dari visi. Visi kita panjang, maka diambillah sarinya tadi jadi moto. Cuman jelasnya mungkin ada Pak Sugiono mungkin yang lebih ngerti. Nah, lalu bagaimana dengan wujudnya ini? Ini visi sampai di sini ilmu saya. Ingin apa? Ingin terwujudnya. Ya kan? Apa yang ingin kita wujudkan tadi? Bagi saya permasalahan akhlak di SMA itu harus diselesaikan. Nah, cuman Pak Budi bertanya tadi, apa indikator akhlak mulia itu? Kan itu tadi. Apa indikator dari akhlak mulia? Maka kita buat indikator tadi. Apa contoh indikator akhlak mulia? Mungkin setiap mulai belajar dan mengakhiri belajar dengan berdoa. Nah, itu kita yang membuat sendiri indikator tadi. Kemudian setiap waktu zuhur sholat berjamaah dalam batas ini. Apa lagi? Ketemu dengan guru salam. Itu indikator yang kita buat sendiri. Jadi kita tidak keluar dari indikator dari visi tadi. Nah, kalau visinya terwujudnya murid berakhlak mulia ini kan ada dalam undang-undang. Dalam instrumen penilaian visi sekolah itu ada dalam instrumen penilaian dokumen 1 visi sekolah itu kan ada memuat sesuai dengan undang-undang ini kan gitu. Itu yang saya ketahui dulu waktu mengerjakan. Kalau sekarang nggak tahu. Nah, itu contoh dari mengapa ada terwujudnya. Kemudian terwujudnya apa? Yang diwujudkan itu murid kita yang bagaimana yang ingin diwujudkan? Yang berakhlak mulia. Kemudian yang mandiri, kemudian yang berprestasi. Ini kata apa nih? Kata sifat, betul. Kata sifat dan terampil berteknologi. Itu sifat. Jadi itu yang ingin saya wujudkan terhadap yang ada di sekolah ini sebenarnya. Bagaimana visi sekolah? Sekolah itu tergantung dari sekolah. Apakah akan mengadopsi atau akan ada pendekatan atau akan ada perubahan? Nah, itu ada timnya mungkin akan lebih jelas dalam pembahasannya. Saya kira itu saja tanggapan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke orang. Oke, terima kasih Pak Manzoni sudah sedikit menjelaskan kepada kita. Mudah-mudahan ya ada guru-guru yang diklat di sini bisa diseminasi gitu ya. Atau kalau nanti rumah sudah dibuat bisa saling tukar-tukar. Memang harus dimulai dari seperti itu. Kalau nunggu diklat nggak ada lagi diklatnya, cari sendiri. Ya, nggak ada urusan diklat lagi. Banyak ilmu yang cari sendiri. Gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kita mulai dari kita lagi si A punya bagus di Excel, kasih SCP yang bagus Word-nya kan, bagus PowerPoint, tampak dan sebagainya macam. Nanti sehingga bisa dibuat dan mudah-mudahan nanti bisa dibuat memang ada perjumpaan rapat yang isinya memang seperti itu. Ya, karena saya sudah nggak ada lagi saya rapat masalah ini Pak Sugiono. Mana KPP-nya, nah itu saya nggak pernah tanya lagi Pak. Terserah dulu buat KPP mau terserah. Pokok ada pengawas tanggung jawab masing-masing. Gitu. Masa setiap hari Pak CP sekarang ya CP 70 jalan segala macam. Nggak repot. Pokok tanggung jawab masing-masing. Mudah-mudahan itu bisa menambah masukan. Nanti kalau memang menjadi masukan bisa dirubah oleh Pak Manzoni. Dan untuk lebih menyempurnakan masukan itu kami persilakan Pak Sugiono untuk menyampaikan. Terima kasih. Oke, saya mungkin menambahkan yang ditanya oleh Pak Budi sama Bu Aulia.
Saya biasa tahu ya. Karena saya selama di Bali, saya dari tahun 94 jadi guru ya, jadi banyak murid saya sudah jadi guru. Ketemu di mana-mana, saya bukan hanya di Bali. Sampai ketemu saya ketemu murid cepat, saya murid bapak, saya nggak ingat lagi gitu. Jadi kalau saya ketemu murid saya panggil nama aja. Oke, tadi masalah TIK. Di kurikulum Merdeka itu ada namanya mata pelajaran umum dan ada pilihan. Di kelas 10 nanti ada masuk mata pelajaran informatika dari jenjang SMP sampai SMA. Itu ada informatika. Nah, jadi sebenarnya lebih luas hanya sekedar TIK. Kalau TIK itu mungkin pengoperasian saja, informatika itu nanti dari sisi keilmuannya, ilmu komputer gitu ya. Jadi mulai ada kurikulum Merdeka masuk informatika ya. Jadi berarti untuk pertanyaan pertama itu tidak masalah. Kalau nanti SMA ini menerapkan kurikulum Merdeka di 2023-2024. Nah, mulai tanggal 6 Februari sampai 26 Februari itu ada kesempatan sekolah untuk mendaftarkan diri untuk IKN ya. Jadi wajib mendaftar. Semua sekolah wajib mendaftar, baik yang kemarin sudah daftar maupun yang belum. Yang sudah daftar artinya sebagai bahan refleksi. Nah, kalau nanti kesiapannya sudah dari sisi nanti kan ngisi kuesioner atau ngisi lembar refleksi. Nah, dari hasil refleksi apakah ada perubahan opsi dari mandiri belajar ke mandiri berubah atau langsung ke mandiri berbagi. Kalau mandiri belajar masih K13 ya. Kalau mandiri berubah berarti sudah kurikulum Merdeka strukturnya. Tapi walaupun mandiri belajar K13 sekarang sudah ada panduan pembelajaran yang baru. Nah, pembelajaran sudah berupa pembelajaran yang berpusat pada murid. Makanya di standar prosesnya pun ada perubahan juga. Jadi nanti jangan lupa ini Pak Said dan Pak Budi sebagai wakapur, jangan lupa untuk pendaftaran IKN ya, untuk kalau sudah daftar di 2022 berarti yang pendaftar sekarang ada sebagai refleksi gitu ya. Nanti untuk perubahan opsi, kalau berubah opsi ke mandiri berubah berarti nanti menerapkan kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka itu tidak nantinya di kelas jadi tidak ada lagi peminatan ya. Tidak pakai peminatan lagi. Tidak ada peminatan. Ya, ada mata pelajaran umum ya, ada pilihan namanya. Jadi nanti tidak ada IPA, tidak ada IPS, tidak ada bahasa. Ya, jadi tidak ada, sekarang kan ada peminatan IPA, IPS, bahasa kan gitu. Terus nanti ada lintas minat. Nanti di kelas 10 itu mapelnya umum, mata pelajaran umum. Di kelas 11-12 itu nanti ada mata pelajaran umum dan mata pelajaran pilihan. Nah, di kelas 11 itulah pemilihan mapelnya sesuai dengan minat bakat dan studi lanjut. Kayaknya di grup SMA Sungai Bahar saya kirimkan itu bagaimana memilih mapel pilihan. Jadi nanti tidak lagi terkotak-kotak antara yang IPA dan IPS, gitu ya. Tidak yang IPS nggak bisa masuk ke kedokteran, nggak masuk ke teknik. Nah sekarang nggak ada lagi mau jurusan apa, tidak ada jurusan kok. Anak bisa bebas memilih lanjutan perguruan tingginya sesuai dengan minat bakat. Ya. Dan nanti dia kan sudah ada ini di kelas 11 itu sudah ada gambaran untuk studi lanjut. Jadi kalau mau ke sini harus ada mata pilihan apa begitu. Tuh, jadi udah ada kurikulum Merdeka, sudah ada informatika. Nanti kalau yang di kelas 10 itu informatika masuk umum, kalau dulu di K13 itu kan wajib A, wajib B, gitu ya, wajib C. Nah, kalau umum sebetulnya mata pelajaran wajib seluruh siswa harus mengikuti mata pelajaran itu. Berarti informatika di kelas 10 itu akan diikuti semua peserta didik.
semua murid akan belajar informatika. Baru di kelas 11-12 itu informatika menjadi mata pelajaran pilihan. Kemudian yang berikutnya terkait ini bagaimana berbagi informasi. Nah, di dalam kurikulum Merdeka atau sekarang ini sebenarnya bukan kurikulum Merdeka saja, kementerian itu mendorong sekolah itu membuat komunitas belajar. Jadi sekolah membentuk komunitas belajar, nanti buat struktur pengurusnya, kemudian membuat agenda kegiatan. Nah, di dalam komunitas belajar itulah digunakan untuk berbagi informasi antara guru, untuk berdiskusi terkait pembelajaran. Nah, jadi nanti apakah nanti dijadwalkan kegiatannya dalam komunitas belajar itu ada komunitas belajar tingkat satuan pendidikan, ada komunitas belajar lintas satuan pendidikan. Nah, masing-masing sekolah silakan bentuk komunitas belajar. Gunanya apa? Yaitu berbagi informasi. Yang ikut pelatihan mungkin yang sudah selesai ikut pelatihan untuk presentasi atau diseminasi hasil pelatihan, atau mungkin membahas terkait isu-isu pembelajaran. Jadi bentuk solusinya adalah bentuk komunitas belajar di satuan pendidikan. Gitu. Terus berikutnya terkait Pak visi misi untuk jadi moto gitu Pak, ya, atau jadikan moto ya. Ya sebenarnya jawaban Pak Marjani itu sudah pas. Jadi moto itu sebenarnya diambil dari visi gitu ya. Nah, jadi bisa dibuat jadi akronim atau mungkin ambil dari kata-kata yang ada visi misi. Intinya moto itu untuk meningkat visi dan juga untuk memotivasi seluruh stakeholder yang ada di sekolah untuk bagaimana mewujudkan visi gitu ya. Jadi moto itu bentuk ringkasnya visi, tapi fungsinya untuk mendorong atau memotivasi stakeholder untuk mewujudkan visi tadi. Bisa dijadikan akronim. Salah satu yang kemarin kan yang ini visinya berdikari. Itu semua bisa jadi motonya SMA 14 itu berdikari. Ya itu moto. Itu jadi visi yang diringkas bisa dalam bentuk akronim gitu kan. Nah, itu untuk mendorong bagaimana mewujudkan visi sekolah. Itu saya kira mudah-mudahan apa yang jadi tambahan pas. Demikian kembalikan ke Pak Fit. Oke, terima kasih Pak Pengawas Pak Sugiono. Untuk sekalinya mungkin tambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Oh, kalau wah, mantap, cakep, udah paham. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya untuk pertanyaannya, karena nanti bukan di saat sekarang perlu diberi masukan, enggak. Maksudnya ini hanya membuka saja. Nanti kapan saja boleh disampaikan. Kan lebih dekat Bapak Ibu dengan Pak Marjoni daripada saya dengan Pak Marjoni. Jadi Bapak Ibu bisa Pak Marjoni kemarin saya lupa, cuma itu dirubah dikit, kita bisa. Tidak perlu di forum ini gitu. Karena Pak Marjoni nanti akan menguploadnya nanti gitu. Itu yang harus kita sepakati dulu ya. Yang jelas yang kita sepakati adalah bahwa ini adalah visi-visi Pak Marjoni selaku CGP. Dan apabila nanti mau merubah menjadi visi-visi sekolah tergantung dari sekolah mau disinkronkan atau mungkin tidak mengambil seluruhnya, tapi mau sinkron lah boleh. Silakan atau mengambil moto bekerja ikhlas, berprestasi pantas boleh, terserah kelimanya apa saja. Yang jelas bisa mendukung dalam pelaksanaan. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya telah tergabung hari ini, dan kedatangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menjadikan moderator kegiatan diskusi kita hari ini. Bapak-Ibu, kita memasuki acara penghujung karena mungkin sudah waktunya makan siang. Untuk mengakhiri kegiatan ini, saya mohon kepada Bapak
Budi Santoso untuk memperkenalkan kegiatan kita pada hari ini. Pada Bapak, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا عالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ووجهك الكريم وعليك السلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا يا الله. الهنا يسر لنا امورنا في ديننا والدنيا واخرى. اللهم نسالك الخير ما سالك بعبدك نبيك ونعوذ بك من الشر ما سلك بعبدك نبيك ونسالك الخير التي ما علمنا وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر التي ما علمنا وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولدينا وارحمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقرب المجيد ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. اللهم اعنا بالايمان وارزقنا بالايمان وادخلنا الجنه بالايمان. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi Santoso atas bacaan doanya. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini memberikan manfaat yang baik untuk kita semua dan kita doakan kelancaran kegiatan berikutnya oleh Bapak Jami. Bagi yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.